Ini masalahnya itu. Ya, kenapa kita ada zakat 1 tahun sekali? Mensucikan harta kita kalau tercampur sesuatu yang haram. Nah gitu ya. Oleh karena itu bahasa Nabi SAW, orang yang jauhi hal yang syubhat selamatkan agamanya itu luar biasa. Tidak akan ada masalah di hari kiamat nanti. Gak tercoreng kehormatannya. Nah ini poin penting supaya kita lebih berhati-hati. Makanya para ulama salaf lebih mendahulukan untuk meninggalkan. Pernah disampaikan statement oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya menolak 1 dirham syubhat. Saya tidak tahu ini halal atau tidak. Lebih saya sukai daripada saya sedekah dengan 600.000 dirham. Jadi mereka jadikan itu ibadah. Meninggalkan sesuatu yang syubhat itu lebih penting daripada melakukan kebaikannya. Menolak 1 dirham, misalnya kalau kita 1.000 rupiah, tapi kita ragu nih, halal nggak sih? Itu Imam Ahmad menganggap itu lebih baik gitu ya. Saya tinggalkan itu dibandingkan daripada, maaf, Abdullah bin Umar, daripada saya bersedekah dengan berlipat-lipat ganda daripada uang itu. Padahal bersedekah juga pahalanya besar. Jadi meninggalkan yang haram itu bagian daripada ibadah seorang muslim. Jadi jangan dianggap cuma sekedar meninggalkan begitu saja, tapi itu ada nilai pahalanya. Itu ada nilai pahalanya. Sekelompok ulama salaf memberikan keringanan makanan dari pemberian orang yang diketahui bahwa di antara hartanya ada yang berasal dari cara haram, selama tidak diketahui secara pasti yang mana berasal dari cara yang haram. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia ditanya tentang orang yang diundang makan oleh tetangganya yang makan uang riba secara terang-terangan dan tidak merasa enggan untuk memakan makanan yang didapati dengan cara yang keji. Ibnu Mas'ud mengatakan, penuhi undangannya karena kalian mendapat ya kenikmatannya sedangkan tetangga itu menanggung dosanya. Nah ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan masih boleh kalau kita tidak jelas. Ya, kalau tidak jelas. Tapi tentu saja ya kalau kami tetap menyarankan pendapat Imam Ahmad tadi itu penting sekali ya. Orang lebih cenderung kepada hadis, hati-hati lebih baik daripada kita terlalu berani ya mengambil sebuah langkah tapi akhirnya nanti jadi masalah buat kita. Imam Ahmad rahimahullah mensahihkan athar dari Ibnu Mas'ud. Akan tetapi athar ini bertentangan dengan pendapat yang diriwayatkan dari beliau, yaitu dosa itu memberi pengaruh buruk bagi hati. Ya. Maksudnya Ibnu Mas'ud pun pernah berkata bahwasanya dosa itu memberi pengaruh buruk pada hati. Jadi seakan-akan Ibnu Mas'ud di sini hanya menjawab kasus yang sedang